tenaga honorer. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah terdengar? Ya, terdengar, tapi agak kita lanjutkan ya. Saya mau kasih panjakan susunan acaranya terlebih dahulu. Pembukaan oleh kita akan melakukan opening atau pembukaan. Yang kedua Indonesia Raya. Terus selanjutnya adalah pembacaan doa, lalu kata pengantar dari Ketua Umum FKHN yang akan disampaikan oleh Bapak Sepri Latifan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panja Honorer Komisi 9 DPR RI sekaligus Dewan Penasehat DPN FKHN Indonesia yang akan disampaikan yang pastinya acara puncak yaitu materi utama kita dari narsum kita yaitu Bapak Ardi Sulistiono, Ketua Divisi Legal DPN FKHN Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah yang akan disampaikan dari Dr. Nurlaila Abdul Aziz sebagai Ketua Tim Sus Persiapan Seleksi CSN P3K 2022 sekaligus Ketua Divisi Humas FKHN Indonesia. Dilanjutkan dengan acara tanya jawab kesimpulan serta penyerahan sertifikat narsum dan penutup. Ya. Kepada para peserta webinar yang belum mematikan mic, dimohon untuk mematikan mic. Terima kasih. Ya, kita langsung mulai saja ya teman-teman untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon teman-teman untuk berdiri. Mari silakan Mas Tessa. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk memperlancar acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Dengar. Lanjutkan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum yang akan disampaikan Bapak Sepri. Kepada Bapak Sepri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini, kegiatan yang bertemakan mengupas keputusan Menteri Pan-RB yang terbaru terkait mekanisme rekrutmen CASN 2022. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke
ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, MSI, sebagai Dewan Penasehat, salah satu Dewan Penasehat DPN FKHN Indonesia, dan juga beliau Wakil maaf, itu kamu Bang Sepri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan juga Ketua Panitia Kerja Honor Komisi 9. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, akan mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, alhamdulillah beliau bersedia bersinergitas dengan FKHN dan bersedia menjadi Dewan Penasehat kita. Selanjutnya yang saya hormati jajaran dari kepengurusan DPN FKHN Indonesia dan juga teman-teman panitia acaranya webinar malam hari ini. Dan yang istimewa untuk teman-teman kolaborasinya antara forum kita FKHN dengan Panja Honor dan juga Komisi 9 secara umum. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia. Mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dengan waktu persiapan yang sangat-sangat singkat. Yang kita agendakan pada hari ini berjalan lancar dan kita bisa diskusi dengan baik. Apa-apa informasi nanti dari teman-teman, mungkin teman-teman narasumber juga, dari abang-abang, kakak-kakak narasumber. Mudah-mudahan ini merupakan informasi yang baik, bekal semuanya nanti untuk persiapan dalam rekrutmen. Tadi saya nggak lama-lama, tadi kita juga minta nanti kesediaan dari Ibu Mufida untuk membuka secara resmi agenda kita pada malam hari ini. Tadi moderator membuka dengan pantun, saya juga membuka dengan pantun. Saya menutup dengan pantun. Pagi mentomat, tomat dibeli untuk menjaga semangat untuk para calon ASN. Manfaatkan forum ini dengan baik, manfaatkan agenda diskusi ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum buat sambutan acara kita. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panja Honorer Komisi 9 DPR RI sekaligus Dewan Penasehat DPN FKHN, Ibu Yanti MSI, sekaligus membuka acara. Namun terlebih dahulu, Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati MSI lahir di Pekalongan tanggal 19 Februari 1970. Sama ya Bu tanggal lahirnya. Terus agamanya Islam, beliau merupakan Wakil Komisi 9, Ketua Panitia Kerja Honor Komisi 9, dan Dewan Penasehat DPN FKHN Indonesia. Kepada Ibu Dr. Mufidayati, kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dayu. Salam sehat semuanya, Masya Allah, Pak Sepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya fiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sepri Latifan, Ketua Umum DPN FKHN Indonesia yang selalu bersemangat. Ibu Dr. Laila, Ketua Divisi Humas DPN FKHN Indonesia. Bapak Ardi Sulistiono, Ketua Divisi Legal
DPN FKHN Indonesia, Bapak Tengku Dayu, ini bukan Bapak ya, juga Wakil Sekretaris Jenderal DPN FKHN Indonesia, serta semua teman-teman pengurus FKHN Indonesia dan teman-teman semua para tenaga di bidang kesehatan yang berkumpul pada malam hari ini melaksanakan acara yang sangat bagus dan sangat positif dan terus bersemangat untuk memperjuangkan hak-hak yang memang menjadi hak kita semua sebagai warga negara Indonesia. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak memberikan tuntunan dan qudwahnya kepada kita semua. Semoga kita semua insya Allah akan menjadi punya ilah dalam mendapatkan haknya dan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan mudah-mudahan upaya kita, ikhtiar kita semuanya selalu menjadi ikhtiar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperoleh hasil sesuai dengan harapan kita semua. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kami khususnya saya dan teman-teman ya di Komisi 9 terus-menerus melakukan upaya dorongan dan desakan. Ya, jadi tidak hanya dorongan tapi desakan kepada Kemenkes ya untuk bisa segera menyelesaikan persoalan tenaga kerja honorer ataupun tenaga kesehatan di bidang kesehatan honorer yang selama ini sudah banyak sekali memberikan kontribusinya, bahkan mengabdikan ya seluruh jiwanya, jiwa raga, bahkan pada saat COVID-19 kemarin mengalami peningkatan yang sangat klimaks itu, semua teman-teman tenaga honorer di bidang kesehatan inilah yang berada di garda terdepan ya. Yang seharusnya kalau tenaga kesehatan itu berada, pernah menyampaikan juga dalam rapat, jangan seperti habis manis sepah dibuang gitu ya. Karena teman-teman ini sudah mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarga ya, dan banyak hal yang sudah dikorbankan dan sudah memberikan dedikasinya secara utuh dan totalitas untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Karenanya pada rapat di masa sidang, 2 masa sidang yang lalu, pada saat pembentukan panja tenaga kerja honorer ataupun panja honorer tenaga di bidang kesehatan, ini soalnya saya harus tidak boleh salah kalimat ini karena kalau tenaga kesehatan dan tenaga di bidang kesehatan katanya berbeda makna gitu ya. Dan juga Ya, sekaligus panja ini juga membahas tentang tenaga honorer yang berada di BKKBN juga. Jadi semua tenaga honorer yang ada di Mitra Komisi 9 ini, baik itu yang dari Kementerian Kesehatan maupun yang berada di BKKBN itu menjadi agenda utama perjuangan dalam pembahasan panja tenaga honorer di bidang kesehatan dan juga BKKBN. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan rapat dan memberikan kesimpulan dalam rapat. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, kalau di DPR RI ini ada rapat dengar pendapat dengan kementerian, dan setiap rapat dengan pendapat dengan kementerian ini selalu ditutup dengan kesimpulan ataupun laporan singkat. Nah, status dari lapsing ini memiliki kekuatan hukum dilindungi oleh MD3. Nah, saya hanya ingin menyampaikan semangat kepada teman-teman bahwa kami di Komisi 9 ya sudah pernah merapatkan terkait dengan tenaga honorer di bidang kesehatan non-ASN ini ya, dengan kesimpulan rapat yang sangat jelas pada saat itu bahwa Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk 2 hal. Yang pertama adalah memaksimalkan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN yang saat ini tercatat berjumlah 213.249.000 orang agar bisa diangkat semuanya menjadi ASN ataupun PNS ya dengan atau pegawai pemerintah. Atau kalau tidak bisa diangkat menjadi ASN maka harus dicarikan solusi dengan perjanjian kerja P3K di tahun 2022 ini. Nah, pastinya di akhir tahun 2020 ini
amanat ini belum terselesaikan, sehingga kami pasti di masa sidang yang akan datang kami akan meminta pertanggungjawaban dari amanah yang sudah disimpulkan di dalam rapat kami. GAKA juga fair enough gitu ya, adil untuk teman-teman ya, berdasarkan lama kerjanya, berdasarkan beban kerjanya, dan juga berdasarkan dengan pengalaman kerjanya. 3 variabel ini yang harus dikombinasikan di dalam seleksi P3K. Jadi nggak boleh ada unsur KKN, nggak boleh ada unsur prioritas itu yang kenal yang like and dislike ya, artinya tidak bisa ada seperti itu. Ini tertulis secara resmi teman-teman di dalam laporan singkat rapat dengar pendapat antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI, dan tentu saja kami sudah menjadwalkan, insya Allah kami akan melakukan rapat kembali dengan Kementerian Kesehatan. Nih, insya Allah tanggal 2 kita sudah mulai masuk masa sidang, dan selain agenda tentang adanya penyakit baru tentang penyakit akut ya, gagal ginjal akut pada anak, tentu saja persoalan tenaga kerja ataupun tenaga honorer di bidang kesehatan ini akan menjadi agenda utama kami. Dan saya selaku Ketua Panja untuk persoalan tenaga honorer di bidang kesehatan dan BKKBN, insya Allah juga akan terus mendorong ya supaya Pak Menteri ini benar-benar berkomitmen untuk bisa menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga honorer menjadi ASN dan juga atau menjadi P3K. Kalaupun nanti ada hal-hal yang baru yang kemudian menjadi kendala karena adanya PP 49 tahun 2018 ini, tentu saja ini menjadi perhatian kita semua. Bahkan tidak hanya Komisi 9, kami juga sudah berkomunikasi dengan Komisi 2 yang bermitra dengan stakeholder utama dari PP ini, yaitu Menpan RB, ya, supaya meminta agar tidak menimbulkan persoalan ataupun tidak merugikan, tidak menzolimi hak-hak dari teman-teman yang sudah mengabdi bertahun-tahun di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat selama ini. Dan kita juga sudah membentuk mengusulkan pembentukan pansus, Bapak dan Ibu, ya teman-teman semua, kami sudah mengusulkan pembentukan pansus karena yang mengalami dampak dari PP ini bukan hanya teman-teman di bidang kesehatan saja, tapi juga di bidang pendidikan dan di bidang banyak sektor ya, di bidang pertanian juga ada, di bidang perikanan juga ada, dan banyak bidang-bidang lain yang terdampak juga. Artinya negara harus hadir dalam persoalan ini, dan negara harus bertanggung jawab menyelesaikan dan mencari solusi yang tidak merugikan untuk teman-teman tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan, karena bidang kesehatan ini ya memiliki skill khusus berbeda dengan yang lainnya. Ya, ibaratnya kalau saya bilang kemarin ngobrol sama teman-teman di Komisi 9 itu, nggak mungkin sembarangan orang bisa pasang infus gitu ya. Nggak mungkin sembarangan orang bisa mengerti tentang bagaimana vaksinator itu memiliki keterampilan tersendiri gitu ya. Artinya pasti memiliki skill-skill khusus yang pastinya ini juga dibutuhkan oleh Indonesia dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan menurut saya dengan adanya semangat reformasi 7 pilar, 7 apa 6 ya, 6 pilar reformasi kesehatan, maka sebenarnya salah satu semua pilar itu membutuhkan kehadiran teman-teman semua. Tanpa kehadiran teman-teman, maka semua pilar dari transformasi bidang kesehatan itu tidak akan bisa dilakukan. Karenanya kami teman-teman, mari kita terus berikhtiar, terus berkolaborasi, dan jangan lupa kita yaitu Kementerian Kesehatan saja, tapi juga harus diselesaikan oleh banyak stakeholder, kementerian-kementerian lain yang terkait. Semoga ikhtiar baik saja dan tidak menzolimin hak-hak dari teman-teman yang sudah mengabdi dan berdedikasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman ya yang telah benar-benar tanpa lelah, tanpa pamrih ya,
terus memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Indonesia. Mungkin itu Pak Sepri yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman tetap semangat dan tetap berkomunikasi melalui Pak Sepri. Insya Allah saya juga akan update-update apabila ada informasi-informasi baru setelah nanti rapat di masa sidang yang baru nanti akan dimulai tanggal 2 ya, terkait dengan kesimpulan yang sudah kami sepakati bersama. Terima kasih banyak. Salam sukses, salam sehat, dan tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kita semuanya, dan jalan keluar itu adalah baik untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Terima kasih. Saya mohon maaf ini harus pamit karena masih Zoom juga. Izin tetap semangat ya. Nanti main lagi ke Komisi 9. Siap. Dadah, Bu. Ibu, kita foto bersama sebentar. Boleh. Sama Teman-teman, Kadayu, ya. Kadayu, maaf. Berkenan untuk membuka secara resmi dulu Kadayu diskusi kita. Ya, baik ya. Ya, dengan mengucapkan sesuai dengan permintaan Pak Ketua ya. Sebentar. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini diskusi publik online memahami Menpan tentang pengadaan P3K 2022 dan persiapan seleksi untuk tenaga honorer Fasiankes dibuka, dan insya Allah memberikan keberkahan, dan semoga teman-teman bisa semuanya menjalani proses seleksi P3K dengan optimal, dengan maksimal, dan semuanya insya Allah diangkat semuanya, insya Allah lulus semua di P3. Amin. P3K nanti. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ibu Dokter. Bersama dulu, Foto bersama. bersama Ya, dibuka buka kameranya. ya kameranya ya. Kita foto bareng ya. Nggak boleh tanya jawab Layar satu ya. Layar satu dulu, hitungan ketiga. Ya. 1, 2, 3. Layar kedua, sudah Mas? 1, 2, 3. Layar ketiga, Ulang. 1, belum ya? Layar ketiga, sudah siap? 1, 2, 3. Layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Layar keenam, 1, 2, 3. Masih ada lagi Mas Caksa? Sudah ya? Sudah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, salam Gubernur. sehat, tetap semangat. Terima Insya Allah kasih. saya update kelewat Pak Sepri hasil rapat dengan Kemenkes pekan depan ya, Ya, insya Allah terima ya. kasih Bunda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah yang paling dinanti-nanti karena kita masuk ke acara yang utama. Narasumber kita pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi nih. Siapa lagi? Kita sambut saja narasumber pertama, Bapak Ardi Sulistiono, Ketua Divisi Legal DPN FKHN Indonesia yang sudah hadir. Namun, biar kita makin cinta dan makin sayang dengan narasumber kita, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya. Nama lengkap Bapak Ardi Sulistiono, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1988, status sudah menikah ya, jadi nggak bisa daftar lagi. Alamat rumah Jalan Setia, nomor 6 RT 3 RW 8, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Telepon 0899 1089 570. Jadi buat teman-teman nih yang mau menanyakan tentang regulasi dan segala macam, itu bisa langsung menghubungi Bapak Ardi. Emailnya di ardi.sulistiono13@gmail.com. Pendidikan terakhir adalah D3 Komputerisasi Akuntansi. Gimana Bapak Ardi, sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, makasih Mbak Dayu. Sudah bisa. Oke, acara selanjutnya kita serahkan ke Bapak Ardi. Silakan Pak Ardi.
Ya, makasih Mbak Dayu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak, jelas. Alhamdulillah. Pak. Ya, Mas Cesa mungkin bisa di-share atau saya yang share screen? Ngeri lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, makasih Bang Mahfud sudah dijawab. Kali ini kita mau ngebahas terkait dengan Kepmenpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Sebenarnya malam Rabu udah kita pernah ini ya, tapi banyak request untuk ngebahas lagi. Jadi saat ini waktu yang pas kalau bicara tentang P3K nih teman-teman pada semangat nih daerah. Langsung aja ke intinya. Ya, kita bahas dari diktum pertama dari Kepmenpan RB ini. Diktum pertama itu adalah isinya pelamar yang dapat melamar P3K jabatan terdiri dari yang pertama itu adalah balik lagi Mas Esa. Iya. Yang pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang terdata dalam database-nya BKN yang terdata di SIS SDMK. Lanjut. Nah, diktum kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlampir pada kolom lampiran 1. Nah ini, jadi lampiran-lampirannya itu tenaga-tenaga yang memiliki STR itu kurang lebih ada sekitar 50-an. Di antaranya itu adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan lain-lain yang memiliki STR. Lanjut. Nah, yang ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR itu terdiri dari Adminkes, administrator kesehatan, dan entomolog kesehatan, 2 ini. Lanjut. Keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib ya teman-teman, wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua yang wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun. 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda. Diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan. Sekali lagi di Kepman ini tulisannya surat keterangan, surat suket yang ditandatangani oleh pertama, Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman di Puskesmas, Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman di rumah sakit, kemudian pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama, yang keempat, pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja administrator, yang kelima, kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi tenaga kesehatan terdiri dari 2 tahap. Jadi teman-teman nanti akan melewati 2 tahap. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, dan yang kedua adalah seleksi kompetensi. Kompetensi ini terbagi dari 4. Yang pertama itu teknis, kemudian manajemen, kultural, dan cara. Lanjut Bang Jasa. Ketujuh, seleksi sebagaimana diktum dengan AT yang diselenggarakan oleh BKN dengan dukungan sarana prasarana dari Kemenkes. Lanjut. Nah, ke-8, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B itu totalnya ada 145 soal yang terdiri dari pertama itu kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal, kemudian manajerial 25 butir,
soal, kemudian sosial kultural 20 butir soal, kemudian wawancara 10 butir soal. Lanjut Bang Jasa, diktum ke-10 ini durasi waktu pelaksana seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang sebelumnya, itu dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Lanjut Bang. Yang ke-11, seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Seleksi kompetensinya itu ada 150 menit, wawancaranya 15 menit. Jadi beda antara yang maksudnya yang normal dengan yang penyandang disabilitas, waktunya berbeda. Lanjut. Ke-12, pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut diktum ke-8, yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawabannya kalau benar itu bernilai 5, kalau salah atau tidak menjawab bernilai 0. Yang kedua, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah itu 1. Nilai paling tingginya 4, serta tidak menjawab 0. Ketiga, untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultur, bobot paling benar yang paling rendah itu 1, dan nilai yang paling tinggi 5, serta kalau tidak menjawab 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4, serta tidak menjawab 0. Ke-13, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 itu adalah 690. Jadi total dari semua tadi tes kompetensi itu 690. Nah, terdiri 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B yaitu pertama untuk kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR. Jadi teman-teman yang memiliki STR itu nilai ambang batasnya 0. Jadi nggak ada nilai batas ambangnya. Itu ini afirmasinya bagus juga nih untuk teman-teman yang memiliki STR. Jadi misalkan nilainya teman-teman nih mohon maaf cuman 20 pun masih bisa lolos. Tapi nanti lihat dari passing grade-nya lagi. Terus yang B, nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR itu adalah 158. Jadi teman-teman nanti yang melamar jabatannya adminkes dan entomolog, kalau misalkan di bawah 158 untuk seleksi kompetensinya berarti gagal. Jangan sampai di bawah 158. Kemudian yang C, nilai untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultur adalah 130. Ini mohon dicermati banget nih, jangan sampai nanti teman-teman untuk seleksi kompetensi teknisnya sudah bagus, tinggi, terus nanti untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kulturnya itu di bawah 130. Ini nggak lolos. Jangan sampai di bawah 130. Terus yang D, nilai untuk wawancara itu adalah 24 nilai ambangnya. Lanjut. Yang ke-15, kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini penambahan nilai ini bagi teman-teman nih. Yang pertama itu adalah pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat Mas Desa, kok ini kagak jelas ya Mas Desa ya? Terlalu kecil banget. Teman-teman, jelas nggak sih, kebaca nggak paparannya? Jelas. Oh, berarti saya doang yang nggak jelas ini. Nggak jelas, nggak jelas. Jelas. Kurang jelas. Blur, Pak. Berarti yang nge-blur internetnya jelek tuh. Oke, saya lanjutin ya. Oke. Di pelosok ini internet jelek. Ya. Jadi saya bacain aja nih biar teman-teman bisa dengar kalau misalkan di paparannya agak ngeblur. Jadi di diktum ke-15 ini membahas terkait dengan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut nih untuk penambahan nilainya nih. Poin A.
pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya yang dilamar itu mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar B. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan 35% dari nilai paling tinggi kompetensinya teknis, yaitu sebesar 158. Nah, kemudian yang C, pelamar dengan usia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus, serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN, itu mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 113. Kemudian, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN mendapat tambahan nilai sebesar 15%. Dari paling tinggi sebesar 68. Kemudian yang E, pelamar yang sedang dan telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kemenkes sebagai berikut. Lanjut, Mas Cesa. Ya, yang pertama itu adalah penugasan khusus di DTPK. Yang kedua, pegawai tidak tetap. Yang ketiga, Nusantara Sehat Individu. Yang keempat itu Nusantara Sehat Berbasis Tim. Kemudian yang 5, wajib kerja dokter spesialis atau PGDS itu mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi adalah 25. Lanjut, Mas Cesa. Ke-16. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 yang tadi ya teman-teman ya, yang penambahan nilai poin diktum ke-15 itu secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi kalau kita misalkan telaah ini di poin di diktum ke-16 ini sepertinya di penambahan nilai itu secara kumulatif. Lanjut, Bang Cesa. Ya, yang ke-17, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 disusun oleh Kemenkes selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Lanjut. Ke-18, pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi P3K diberikan gaji sesuai pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang kedua, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Lanjut, Bang Cesa. Enggak jalan, Pak. Nah, ini ya. Oh, belum jalan ya? Masih di 15. Masih di 15, Pak. Wah. Bang Cesa masih ke 15 ini, Bang Cesa. Ya, lanjut tadi udah ini, Bang Cesa. Lanjut. Nah, ini lampirannya. Ya, tadi Bang Cesa. Terus. Ya. Nah, ini lampiran dari Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Nanti teman-teman bisa download sendiri, silakan dibaca. Sekian dari paparan dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya jawab atau kita diskusi aja kali ya, kalau misalkan tanya jawab. Nanti kalau ada yang nanya susah-susah, saya bingung juga jawabnya. Ya, udah Mas Cesa, mungkin mau gimana? MC mau tanya jawab langsung atau mau langsung ke narasumber materi selanjutnya? Dua. Nanti pertanyaannya paralel. Oh ya udah. Oke, siap. Terima kasih Kak Dayu. Selamat malam. Terima kasih Mas Ardi. Selamat malam, Mbak. Teman-teman ya. Selamat malam, Mbak moderator. Kita tanya jawabnya setelah materi yang kedua, teman ya. Untuk teman-teman yang masih open mic, dimohon untuk dimatikan ya teman-teman, supaya acara kita berjalan dengan kondusif. Terima kasih. Ya, narasumber kita yang kedua adalah Dr. Nur Laila.
Beliau lahir di Jakarta 19 Januari 1987. Status sudah menikah. Jabatan fungsional dokter umum, pendidikan formal profesi dokter. Tempat kerja saat ini adalah Puskesmas Kecamatan Tambora. Emailnya adalah laila.aziz1987@gmail.com. Kalau yang menghubungi Dr. Laila boleh ke nomor telepon 0857 152 19920. Iya, bagaimana Dr. Laila? Sudah siap? Siap, Pak Dayu. Suaranya udah siap ya. Yuk, silakan Dok. Mas Cesa minta tolong. Slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pertemuan nasional FKHN membahas Kemenpan RB 968. Yang terhormat kepada Dr. Kurniasih Mufidah MSI, kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Umum Bapak Sepri Latifan, yang terhormat juga Bapak Sekjen FKHN yaitu Mas Sahardin, kemudian Wasekjen yaitu Mbak Dayu, kemudian kepada yang terhormat juga Ketua Divisi Legal FKHN Indonesia yaitu Mas Ardi, narasumber yang pertama kita, dan teman-teman Dewan Pengurus Pusat yang lainnya yang saya banggakan dan saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Humas Ketua Divisi Humas FKHN Indonesia. Perkenalkan, nama saya tadi sudah diberikan sama Mbak Dayu, yaitu Dr. Nurlaila Abdul Aziz. Saya salah satu bekerja di instansi Puskesmas di DKI Jakarta. Oke, lanjut Mbak Dayu. Oke, ini CV saya tadi. Visi dan misi saya di sini dream big, set goal, and take action. Ya, lanjut. Nah, di sini kebetulan, di sini FKHN bekerja sama dengan BLC, yaitu ada bimbingan belajar yang nanti akan membersamai teman-teman dalam berjuang untuk tes P3K di tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, kenapa sih harus bimbingan belajar? Karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang rekrutmen CASN melalui tahap seleksi. Jadi tidak mungkin ya tidak dengan seleksi, karena kalau misalnya kita tidak seleksi itu akan melawan undang-undang. Seperti itu. Dan ASN juga diwajibkan untuk mengupgrade ilmunya. Dan yang ketiga, tidak ada salahnya dengan bimbingan belajar. Jadi dengan belajar pasti akan mendapatkan ilmu dan paham dengan proses seleksi tes CSN. Untuk informasi bahwa saya adalah honorer yang sudah berkecimpung lama di salah satu puskesmas Kecamatan Tambora, dan dari sekitar 2011, dan saya juga sudah mengikuti tes CPNS selama 3 kali, dan 3 kali ini adalah saya gagal, dan mungkin ini takdir Allah juga untuk memberikan teman-teman honorer yang ada di Indonesia untuk membangun kesejahteraan kita dan regulasi yang jelas, serta menjalankan amanat undang-undang untuk melakukan tes P3K pada saat tahun 2023. Kita lanjut. Nah, untuk bimbingan belajarnya, di sini tersedia untuk P3K umum. Yang tadi seperti Mas Ardi katakan bahwa ada 3 tes ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Untuk karena pada tahun 2022 ini baru dibuka untuk P3. Nggak bisa kayak gitu. Sorry. Oke. Ada beberapa profesi seperti perawat, bidan, nurse, farmasi, ahli gizi, dan kesehatan umum yang lainnya. Jadi misalnya nih teman-teman pada nanya, dok gimana nih kalau dokter gigi, dok gimana kalau radioterapi, dok gimana kalau
perawat ataupun terapis gigi dan mulut, itu semua teman-teman masuk ke kesehatan umum. Jadi nggak usah khawatir, karena kami sudah konsultasi kepada pimpinan BLC bahwa teman-teman bisa bisa di-mute dulu, maaf. Untuk bisa masuk untuk tes. Tidak ada ruginya, karena kenapa? Jika nanti ada formasi yang tidak dibuka oleh kabupaten ataupun dinas di provinsi masing-masing, tidak usah khawatir, ini akan bisa berlanjut untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi, semua, walaupun dia non-nakes, mau guru pun itu bisa. Tapi, khususon untuk teman-teman FKHN, kita akan belajar bersama, fight bersama, dan ada tutorial khusus untuk teman-teman FKHN Indonesia. Oke, lanjut Mas Yesa. Nah, untuk paket yang paling reguler, paket yang paling rendah lah ya, yang teman-teman di kantong, ya di sini adalah paket reguler. Latihannya mungkin lebih bervariatif ya. Kalau reguler itu lebih kecil sih. Ini bisa dilihat ya, ada di IG-nya FKHN juga. Di sini kalau goal, ini ada 25 paket. Jadi ini bisa juga untuk video belajar mandiri, mentoring, kemudian juga ada asesmen. Yang penting adalah asesmen, karena asesmen ini bisa mengevaluasi kita pada saat nanti kita menjalani paket-paket tersebut. Seperti itu. Lanjut Mas mentor. Seperti itu. Dan paketnya juga lebih banyak, sekitar 50 paket. Lanjut. Oke, nah teman-teman ada promo menarik nih di sini, berlaku pada tanggal 29 Oktober dan 2 November 2022. Untuk tadi tuh paket-paketannya lumayan ya kalau misalnya biasa harganya, tapi ini ada flash sale. Jika platinum sekitar 798.400 dan kemudian gold 399.400. Oke, lanjut. Nah, seperti Mas Ardi bilang ya tadi, mungkin saya review ulang lagi aja ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya seperti ini. Sorry, ini aku nggak bisa baca. Di sini kan data-data Oke. Yang paling penting adalah pada saat yang di Menpan RB 968 itu adalah tenaga honorer K2 yang database BKN, kemudian juga data yang non-ASN SIS-DMK. Jadi teman-teman harus dipastiin ulang, gitu. Jangan sampai nanti ada hoax yang bilang teman-teman nggak bisa ikut P3K karena nggak mendata di BKN. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Padahal data SIS-DMK sama data dengan BKN itu berbeda, teman-teman. Jadi gini, saya sendiri di Puskesmas, saya tidak didata oleh BKN. Tapi ada teman-teman sejawat saya yang sudah didata BKN seperti itu. Jadi itu yang K2. Jadi kalau untuk DKI serentak tidak ada yang didata BKN. Nah, data SIS-DMK itu sudah di-input dari awal teman-teman masuk sampai kemarin diminta ditarik kalau nggak salah bulan Maret atau April seperti itu. Dan saya sudah pastikan bahwa teman-teman yang nakes sama non-nakes itu sudah berjuang dan memasukkan datanya di SIS-DMK. Jadi jangan salah persepsi ya, jangan mengecek nik teman-teman di data BKN. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman akhirnya ya nggak bisa ikut P3K gitu. Padahal di data SIS-DMK itu ada gitu. Jadi teman-teman harus dilihat lagi nanti bareng sama Kak Dayu dan saya juga untuk mengecek apakah sudah terverifikasi atau belum. Seperti itu ya. Kalau untuk yang lainnya sama dengan Mas Ardi tadi ya. Lanjut Mas Tika. Oke. Nah ini juga sama sih ya penyandang disabilitas. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi dan akan dijawab dengan KHN yang lainnya. Oke, tadi ada yang nanya ya, gimana cara data bisnis DMK. Nanti japri aja ke saya, tadi kan udah di share untuk nama-namanya. Oke, lanjut. Nah, ini passing grade ya. Teman-teman harus
benar-benar peka ya. Jadi jangan salah, ini saya cuman kasih bukan apa sih, tips dan triknya. Mungkin kalau secara gamblang atau cuman hanya dibaca biasa aja itu teman-teman nggak bakalan ngerti sebenarnya. Saya juga harus berulang-ulang dan harus berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Nakes semuanya pasti ber-STR, iya dong, pasti semuanya akan ber-STR. Yang tidak punya STR itu pasti yang non nakes lah. Tapi untuk ujian yang namanya kompetensi itu STR-nya 0, jadi 0. Jadi nilai ambang batasnya adalah 0. Maksudnya apa sih? Jadi pada saat kita tes, yang nakes ini itu tidak ada nilai ambang batas PG. Tadi seperti dikatakan dengan Bang Ardi ya. Jadi nanti apakah akan di-grading ke depannya atau tidak, belum tahu. Yang nilai ambang batas sama itu. Ngelek, Kak. Halo? Kedengeran suara saya? Iya, ngelek, Kak. Putus-putus. Lanjut, Bu, lanjut. Kedengeran Lanjut, dokter, lanjut. Jelas, dokter. Lanjut. Jelas, Kak. Lanjut ya, tadi udah ya dibilang ambang batas ya. Oke, jadi nanti teman-teman yang harus teman-teman peka adalah passing grade untuk sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Kenapa? Karena dia ada passing grade-nya. Manajerial dan kultural itu adalah 130 dari 45 soal. Oke, teman-teman harus peka nih ya, 45 soal harus benar 130. Manajerial kultural itu nilainya 4. 1 sampai 4. Jadi teman-teman kira-kira harus berapa tuh benarnya? 25-30 bisa sih passing grade-nya. Ya. Oke. Kemudian tes wawancara. Tes wawancara itu nilainya passing grade-nya adalah 24. Teman-teman harus lihat. 24. Jadi, teman-teman pada saat teman-teman tes wawancara ada 10 soal yang 10 soal. Jadi mau nggak mau kalau 24 karena dia range nilainya itu 1 sampai dengan 5, otomatis 6 nomor itu harus bernilai 4. Itu. Nah, ini kalau teman-teman nggak lolos PG-nya 130 dan 24, otomatis teman-teman nggak akan lulus. Walaupun kompetensi teman-teman bagus. Gitu. Jadi, makanya yang dijanjikan oleh si BLC ini adalah namanya manajemen kultural dan wawancara gitu. Tes kompetensi saya sih yakin banget deh teman-teman tuh pasti jago banget, apalagi udah yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun lah itu mah udah skill udah di luar kepala sih sebenarnya. Undang-undang ya bolehlah kita pelajarin. Kalau kompetensi itu lebih ke arah SKB ya, kalau di PPNS tuh. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menguasai manajerial dan kultural dan apalagi wawancara, otomatis mau kompetensinya itu bagus, sebagus-bagusnya sampai 500 juga teman-teman nggak bakalan bisa untuk PG. Ya, passing grade. Oke. Yang usia lebih dari 35 tahun nih seperti saya, nah itu dan bekerja di instansinya tempatnya melamar, itu juga dapat nilai tambahan sekitar 25%. Jika teman-teman lihat pada saat pagi kalau Menpan RB bilang bahwa itu ada beberapa grading angka yang akan diafirmasikan untuk teman-teman gitu. Jadi ada yang 25% dari 113, ada yang 15% dari 68 gitu. Kalau analisa saya sih ini 22% dari 113 jadi poin kompetensi teman-teman. Walaupun teman-teman belum ujian, itu teman-teman itu bisa dapat 28,5 poin untuk kompetensinya.
Lebih lagi teman-teman kalau misalnya udah PTT, kemudian kalau penyandang disabilitas, ya mudah-mudahan nggak ada lah ya. Terus kemudian, ya pokoknya yang lainnya lah, ada 15%, itu sudah banyak mendapatkan poin. Seperti itu. Kemudian, apa lagi? Oke, next. Mungkin nanti ada di diskusi lagi. Mas Cesa. Oh, ini berarti kata penutup dari saya. There are no secret to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from time. Jadi teman-teman nggak ada rahasia tuh yang namanya kesehatan. Yang ada adalah persiapan dalam menghadapi hasil dan bekerja keras dan selalu tetap belajar dari kegagalan. Next. Keep going and keep growing. Semangat teman-teman, kalaupun nanti formasinya masih belum ada, jangan patah semangat, kita berjuang bersama. FKHN tidak terhenti di sini saja. Teman-teman adalah menjalani Amin. Betul dong. Ya, terima kasih Dr. Lela buat materinya, bagus sekali ya. Semangatnya juga luar biasa, teman-teman. Kita buka kameranya lagi yuk, kita foto bareng terakhir sebelum kita diskusi tanya jawab. Sudah siap Mas Cesa? Teman-teman sudah siap ya, kameranya dibuka ya. Mas Cesa sudah siap? Oke, sebentar. Bentar ya, teman-teman ya. Ngencing dulu. Hah? Udah, boleh. Oke, kasih aja, Mas. Bantu ya, tolong jangan ngeprank. Ya. Zoom. Mas Cesa. Oke. Ya. Slide pertama. Tadu sebentar. Tangannya begini ya. Zoom. Tangan ya. Menoreh. Tangannya tepuk ke atas ya. Dihitung 1, 2, 3. Slide pertama. 1, 2, 3. Zoom aja. Slide kedua. Aduh, bentar. Slide pertama dulu, Mbak. Oh ya, slide pertama Malam dulu. ini. Tangannya tepal. Ayo. 1, 2, 3. Slide kedua. Ya. Baru selesai rapat. Slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Mau gak gimana lagi? Begini lagi. Ya, 1, 2, 3. Slide keempat. Gimana? 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. Slide ke-6 sepi yang buka on mic. On cam. Oh iya. Sepi ya? Ya. Foto aja, Mas. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kita akan mulai diskusi tanya jawab kita. Pastinya ini acara yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Di kolom chat kita juga sudah banyak pertanyaan, sudah banyak juga yang raise hand. Boleh yang raise hand, salah satunya Mas Ade atau Mas Deon bisa open mic. Siap Mbak Dayu. Kedengaran Mbak Dayu. Kedengaran, Mas. Oke. Terima kasih. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Yang saya hormati
Ketua FKHN Indonesia. Waktu DPN FKHN Indonesia. Suaranya putus-putus. Ayo. Putus. Siap. Headsetnya lepas saja, biasanya Mas Dewan lebih jelas. Daftarnya juga dilepas. Lepas saja tweetnya Mas, nggak kedengeran. Nah ini sih. Kedengeran. Masuk belum Mbak Dayu? Masuk belum? Nah, ini malah jelas, Deon. Sudah jelas. Nah, itu merdu. Oke. Oke. Udah ya, bisa didengar ya. Langsung ya Mbak Dayu ya, teman-teman ya. Gini, sebelumnya saya ingin memaparkan beberapa hal. Suaranya Mas. Terjadi atau iya yang terjadi di daerah. Ya, ini permasalahan yang ada di daerah. Kebanyakan di daerah ini teman-teman ya, Pemkab atau Pemkot itu tidak mengajukan formasi. Itu masih banyak sekali. Salah satu contohnya saya contohkan di sini ya, di kampung halaman saya di Indramayu. Itu memang tadi siang kami beraudiensi menanyakan perihal formasi yang diajukan itu ada berapa. Nah, ternyata di tahun 2022 itu tidak ada, dan di tahun 2023 itu kurang lebih dari populasi semoga yang memang harusnya diadvokasi oleh teman-teman semuanya. Sampai maksud saya tadi sudah diterangkan juga di terlena juga ada formasi. Nah, sebenarnya menjadikan yang besar juga ya teman-teman yang dibawa apa sih di daerah secara bersamaan gitu kan, artinya semuanya itu tidak bersandar ke forum gitu kan. Forum itu hanya wadah ya kan untuk dijadikan audiensi dan lain itu kan. Nah, ini intinya, ini sedikit masukan ya. Oke, sebentar lagi. Ini sebagai masukan juga buat teman-teman yang berada di daerah, tolong diadvokasi pemerintah daerahnya ya perihal data, formasi, kuota dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu sih, lebih kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Salam perjuangan. Terima kasih Mas Deon buat sambutannya. Ya, kita kasih kesempatan buat yang raise hand, Mbak Ria Asriani. Kepada Mbak Ria, dipersilahkan Mbak Ria. Untuk teman-teman yang lain, mohon mic-nya dimatikan dahulu ya. Terima kasih. Kedengaran, Mbak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, silakan. Ini saya wakilan dari FKHN Makassar.
terkait yang regulasi terbaru dari Kemenpan itu mengenai pendataan P3K. Jujur untuk di Makassar saat ini kami tidak diikutkan untuk P3K, kami tidak diinput di SISDMK. Itu kendalanya yang paling utama untuk Makassar, untuknya SK dan slip gaji. Kemarin kami itu sempat pertemuan di dinas setempat, dan yang mereka utarakan adalah mengenai SK itu harus ada untuk bisa terinput di SISDMK, seperti itu. Maka begitu saja Mbak Dayu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan kedua. Jadi kita akan buka determinan pertama. Determinan pertama ada 3 pertanyaan. Tadi sudah yang dari raise hand. Selanjutnya kita ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan. Izin bertanya dari RSUD Kaimana yang disampaikan oleh Hubertina. Pertanyaan pertama untuk masa kerja untuk masa kerja tahun ini, tahun kedua, apakah tidak dapat mengikuti PP3K kali ini? Pertanyaan kedua, selanjutnya jika sudah tembus P3K, apakah bisa mengikuti tes PNS mengingat P3K memiliki batas waktu, dan seandainya tidak diperpanjang masa P3K, bagaimana solusinya? Yang enggak, banyak petugas yang khusus untuk petugas yang terlibat langsung dengan COVID selama pandemi. Ini pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya kita ambil lagi dari yang raise hand. Bu Riah minta di up untuk raise hand-nya. Selanjutnya ada Bapak Mahfud Ashadi. Kepada Bapak Mahfud, silahkan open mic. Terima kasih, Bu Raisa. Bu Dayu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Umum Pusat sama teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Mahfud Ashadi dari Ketua FKN Jatim. Ini terkait untuk teman-teman, ada pertanyaan aspirasi dari teman-teman semua, khususnya saya mewakili di Jatim, untuk kuota seperti yang dikatakan Bang Deon tadi, di pusat kan cuma 91.000 sekian gitu ya untuk nakes gitu kan. Nah itu ada teman-teman yang menanyakan terus bagaimana untuk terkait, kami sudah berusaha melakukan advokasi ke setiap daerah, bahwasanya daerah itu juga timbang tindih untuk mengeluarkan informasi ke pusat, karena berhubung dengan kota yang sangat sedikit sekali, bisa saya katakan sangat sedikit sekali yang dianukan pusat gitu kan. Yang mana dulu pernah kita di floor pada di Grand Metro ada Pak Aba yang presentasi ke kami, itu sebenarnya pusat mau ngasih pertama kali ke 255.000 kota untuk nakes gitu kan. Tetapi di daerah tersebut di kami sangat bisa dibilang serba salah juga, mau mengajukan banyak juga tergantung dari ada undang-undang anggaran APBD yang mana tidak boleh lebih dari 30% untuk yang di daerah gitu kan. Terus teman-teman menanyakan gini, seandainya pada tahun ini dengan ya alhamdulillah kita sudah dapat afirmasi yang sangat baik ya, yang sangat menguntungkan kita. Terus seandainya teman-teman ada afirmasi daerah cuma sedikit gitu, yang lain bagaimana gitu untuk kelanjutannya gitu, yang perlu di